berdua. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Muhammad Ali MPDI. Jadi materi yang pertama, ijaz. Ijaz yang berasal dari kata ajaza yu'ajizu ijaz, yang berarti melemahkan atau memperlemah. Sedangkan yang dimaksud ijaz secara terminologi menurut para ahli, ijaz adalah menampakkan kebenaran Nabi SAW dalam pengakuan orang lain sebagai seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya macam-macam mukjizat dibagi menjadi dua. Yang pertama mukjizat material atau indrawi, yang kedua mukjizat imaterial atau logis. Selanjutnya fungsi mempelajari ilmu ijaz Al-Quran. Kita dapat mengetahui lebih dalamnya tentang mukjizatan Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kitab yang universal. Materi yang kedua tentang nasik dan mansukh. Secara etimologi, nasik adalah sesuatu yang menghilangkan, menggantikan, mengubah dan memindahkan. Sedangkan mansukh adalah sesuatu yang dihilangkan, digantikan, diubah dan dipindahkan. Lanjutnya syarat-syarat nasik. Hukum yang dinasakh atau dimaksud berupa hukum syar'i, baik yang berbentuk perintah ataupun larangan. Yang kedua, hukum dalil yang berfungsi sebagai nasik harus berasal dari nas syar'i sebagaimana hukum pada dalil mansukh. Yang ketiga, terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang. Lanjutnya, pembagian nasakh dibagi menjadi 4. Yang pertama, nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nasakh Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga, nasakh sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat, nasakh sunnah dengan sunnah. Selanjutnya materi yang ketiga tentang qisas Al-Quran. Qisas Al-Quran yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Menurut bahasa, kata qisas dari jamak yaitu kisah, yang artinya cerita, berita, atau keadaan. Sedangkan menurut istilah qasobul Quran ialah kisah-kisah dalam Al-Quran tentang para nabi dan rasul mereka, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Selanjutnya macam-macam dari segi waktu dan dari segi materi. Yang pertama, dari segi waktu, dalam Al-Quran pada surah Al-Qari'ah, surah Al-Zalzalah, contohnya kisah tentang yang akan datangnya hari kiamat. Dari segi materi, terdapat pada surat Al-Luqman yang menceritakan tentang Luqman. Selanjutnya pada surah Al-Kahfi menceritakan tentang Zulkarnain. Selanjutnya materi yang keempat, Amsal Al-Quran. Menurut bahasa arti lafaz Amsal Al-Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama, perumpamaan, gambaran atau perserupaan. Yang kedua, kisah atau cerita jika keadaannya amat asing dan aneh. Yang ketiga, sifat atau keadaan dan tingkah laku yang mengherankan. Selanjutnya macam-macam Amsal Al-Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama, Al-Fasul Musyahadatu. Yang kedua, Al-Fasul Kaminah. Yang ketiga, Al-Fasul Mursalah. Selanjutnya rukun Amsal Al-Quran dibagi menjadi 4. Wajah sabah, yaitu yang bersama-sama pada musyabah dan musyabah bih. Kedua, alat tasbih, yaitu kaf, mitsil, kana, dan semua lafaz yang menunjukkan makna perumpamaan. Yang ketiga, musyabah, yaitu sesuatu yang diserupakan atau menyerupai musyabah bih. Yang keempat, musyabah bih, yaitu sesuatu yang diserupai oleh musyabah
Selanjutnya materi yang kelima, aqsam Al-Quran. Aqsam Al-Quran adalah salah satu dari ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang mengkaji tentang arti, hikmah, dan rahasia sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya unsur-unsur qasam. Qasam terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, adat qasam adalah sifat yang digunakan untuk menunjukkan qasam baik dalam bentuk fiil maupun huruf seperti ba, ta, dan wawu sebagai pengganti fiil qasam. Yang kedua, yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Sumpah dalam Al-Quran ada kalanya dengan memakai nama yang agung, dan ada kalanya dengan menggunakan nama-nama ciptaannya. Ketika al-muqsam alaih kadang juga disebut jawab qasam. Muqsam alaih merupakan suatu pernyataan yang datang mengiringi qasam yang berfungsi sebagai jawaban dari qasam. Macam-macam qasam dibagi menjadi 2. Yang pertama, zahir ialah sumpah di dalamnya disebutkan fiil qasam di, dan diantaranya ada yang dihilangkan fiil qasamnya. Yang kedua, mudmar ialah yang di dalamnya tidak dijelaskan fiil qasam dan tidak pula muqsam di. Selanjutnya materi yang ke-6, jadal Al-Quran. Jadal atau jidal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk saling mengalahkan lawan. Selanjutnya, macam-macam jadal Al-Quran dibagi menjadi 2. Yang pertama, ditinjau dari segi subjeknya. Jadal Al-Quran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu jadal langsung adalah jadal yang dilakukan oleh Al-Quran sendiri, seperti tanggapan Al-Quran terhadap Muhammad SAW yang telah mengharamkan apa yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jadal tidak langsung adalah jadal Al-Quran yang sanggahan terhadap pihak-pihak yang berbeda pendapatnya dengan apa yang diajarkan Al-Quran. Yang kedua, ditinjau dari segi objeknya. Jadal Al-Quran dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jadal internal adalah jadal Al-Quran yang ditunjukkan kepada umat Islam sendiri. Jadal ini terjadi karena umat Islam sendiri sering menyalahi apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Sedangkan jadal eksternal adalah jadal Al-Quran yang ditunjukkan kepada pihak lain atau pemeluk agama percayaan selain Islam. Selanjutnya materi yang ke-7 tentang peran Israiliyat dalam tafsir. Israiliyat dari Israel adalah cerita-cerita yang kerap kali dibawa oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Hal ini sangat berbeda dari hadis yang dipercayai sebagai ucapan, tindakan, atau diamnya Nabi Muhammad SAW. Cerita-cerita Israiliyat umumnya berupa berbagai cerita dan tradisi non-Alkitab Yahudi dan Kristiani yang memberikan informasi atau interpretasi tambahan mengenai kejadian atau tokoh yang disebutkan di dalam kitab-kitab suci Yahudi. Selanjutnya, dampak Israiliyat dalam tafsir. Israiliyat mempunyai dampak negatif terhadap penafsiran Al-Quran. Ia dapat merusak citra agama Islam dan merusak akidah Muslim
dan memalingkan kaum muslimin dari ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, tokoh-tokoh Israiliyat dibagi menjadi 3. Yang pertama Abdullah ilmu Salam, yang kedua Ka'ab al-Akbar, yang ketiga Wahab ibnu Munabi. Selanjutnya Israiliyat menurut para ulama. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, cerita Israiliyat yang sahih itu boleh diterima. Yang kedua, Israiliyat yang dusta, yang kita ketahui kedustaannya karena bertentangan dengan syariat, itu harus ditolak. Yang ketiga, Israiliyat yang tidak diketahui kebenaran dan kepalsuannya, itu dinamakan tidak didustakan dan tidak juga dibenarkan. Jangan mengimaninya dan jangan pula membohongkannya. Baik, itu tadi ke-7 materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi